Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bahasa Indonesia. Pada bab ini kalian akan belajar wawasan tentang kritik. Lalu membahas wawasan tentang esai. Kemudian membuat dan membedakan kritik dan esai. Biar kalian semakin pintar, tonton terus sampai akhir ya. Kritik dan esai. Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Namun, penulis kritik dan esai haruslah melakukan analisis dan penilaian secara objektif terlebih dahulu agar dapat dipercaya. Kata kritik sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang terlintas dalam benakmu ketika ada seseorang menyampaikan kritik? Sebagian di antara kamu mungkin akan beranggapan bahwa kritik adalah celaan, pernyataan yang mengungkapkan kekurangan karya seseorang. Tentulah tidak salah jika yang dimaksud adalah kritik tanpa dasar. Yang dimaksud dengan kritik di dalam pelajaran ini adalah kritik yang didasarkan atas analisis yang mendalam. Karya yang dikritik biasanya berupa karya seni, karya sastra, musik, lukisan, buku, atau film. Berbeda dengan kritik yang fokusnya adalah menilai karya, esai lebih mengarah pada cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa, tidak hanya selalu terhadap karya. Pemahaman tentang kritik dan esai seringkali rancu karena keduanya merupakan teks yang harus didasarkan pada suatu objek untuk dinilai. Membandingkan kritik dan esai. Ada dua. 1. Perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. 2. Perbandingan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Perbandingan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Jika kritik, objek kajiannya adalah karya, misalnya seni musik, sastra, tari, drama, film, pahat, dan lukis. Sedangkan esai, objek kajian dapat berupa karya atau fenomena. Kritik, ada deskripsi karya. Bila karya berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis atau novel. Sedangkan esai, tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Kritik menyajikan data objektif. Sedangkan esai tidak selalu membutuhkan karya. Membandingkan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Kritik dan esai. Kritik, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif disertai data dan alasan yang logis. Karena objektif berarti memang harus ada datanya dan alasannya itu bisa diterima oleh semua khalayak. Sedangkan untuk esai, kajian yang dilakukan bersifat subjektif, sudut pandang pribadinya si esaiis. Dalam memberikan penilaian kritik, penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Jadi kajian teorinya itu memang kita akui benar untuk mengkritik. Misalnya dalam sebuah lukisan pasti ada teori untuk mengkritik lukisan. Begitupun dengan cerpen, puisi, ataupun musik, itu ada teori untuk mengkritiknya ya, tidak asal mengkritik. Esai jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori karena bersifat personal. Pembahasan karya secara utuh dan menyeluruh di dalam kritik. Jadi misalnya dalam sebuah cerpen dia mengkritik, harus ada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya yang dia kritik. Kemudian ada sudut pandang dari si penulis atau kritikus
kemudian didasarkan oleh kajian teorinya. Jadi menjadi utuh karena banyak data yang dia miliki dan ada pendapatnya dia juga. Sedangkan esai, objek fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal menarik menurut pandangan penulis. Meskipun demikian, pembahasan dilakukan secara menyeluruh. Jadi maksud dari esai ini misal ya, kalian ingin membuat esai tentang politik. Politik kan luas. Si esais ini berfokus pada gubernur. Nah, gubernurnya esais pilih tuh di daerah mana. Ya sudah, berarti dia hanya fokus pada satu tokoh itu. Berarti itu adalah sebagian kecil dari politik yang dia esaikan. Kemudian dia bahas secara utuh tentang tokoh tersebut. Ciri-ciri kritik: memberikan tanggapan terhadap hasil karya, memberikan pertimbangan baik dan buruk terhadap karya, jelas ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa karya misalnya cerpen itu buruk, sudah selesai. Tentu tidak boleh ya. Ketika kamu mengatakan buruk, lalu harus ada sisi baiknya pula di dalam cerpen itu. Misalnya buruknya itu ada 6 poin. Kemudian baiknya mau 4 poin atau 3 poin atau 6 poin pun gitu ya, tidak apa-apa. Jangan hanya buruknya saja, tidak boleh berat sebelah gitu ya. Kemudian menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif. Jelas ya, karena berdasarkan data dan kajian teori, tidak subjektif. Memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya. Jadi di sini maksudnya adalah ketika si kritikus sudah memiliki kajian teori, pasti dia akan memberikan sebuah simpulan ya berdasarkan kajian teori itu. Ternyata karyanya itu baik karena ini, buruk karena bla bla bla. Nah, itu adalah kesan pribadi si kritikus, tetapi tetap berdasarkan data, tidak hanya sudut pandang pribadinya dia. Nah, kemudian memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Jadi ketika dia mengkritik, ini baik, berarti kan aman ya. Tetapi ketika dia mengatakan buruk, misalnya cerpennya itu sangat buruk karena ceritanya tidak menarik. Nah, dia buatlah sebaiknya ceritanya, kalau ingin menarik ditambahkan bla bla bla. Nah, itu kan berarti ada sisi perbaikan untuk si penulis ya. Nah, kemudian tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisnya. Di sini maksudnya adalah cerpen itu kan ada yang menulis ya. Nah, ketika dia membaca cerpen itu, dia tidak terpengaruh dengan siapa penulisnya. Mau penulisnya itu sudah sangat terkenal atau sudah lumayan menghasilkan banyak karya atau dia masih baru. Dia tidak terpengaruh terhadap siapa penulisnya, tetapi tetap dia melihat terhadap teori gitu. Kalau bagus-bagus, jelek ya jelek gitu. Ciri-ciri esai: berbentuk prosa, berarti tidak terikat oleh aturan, tidak seperti kritik tadi ya. Singkat, karena hanya berfokus pada satu hal saja. Memiliki gaya pembeda jelas, karena setiap orang pasti memiliki kekhasan dalam menulis. Selalu tidak utuh. Iya, kadang hanya sampai pada bagian sudut pandang dia, tidak perlu ada tentang perbaikan ya, tidak apa-apa, namanya saja esai gitu ya. Tapi kalau ada ya lebih bagus lagi. Jadi terserah, tidak ada aturan dalam penulisannya. Kemudian memenuhi keutuhan penulis. Jadi ketika dia sudah memilih satu, misalnya tadi seperti nama orang gitu ya, dia mengkritik di situ tentang dari segi politiknya, ya sudah utuh tentang si politik itu saja, tidak boleh ke tokoh politik yang lain. Lalu memenuhi keutuhan penulis, jadi hanya sesuai dengan apa yang ingin penulis sampaikan gitu ya, tapi utuh. Tentang suara ya suara semuanya gitu. Memiliki ciri pribadi bersifat personal.